Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, para wanitanya Allah yang diberkati dari hari ke hari. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam persekutuan Komisi Wanita GKY Puri Indah. Pada pagi hari ini kami dari kelompok kecil 12, kami siap untuk melayani teman-teman semua dalam persekutuan pagi ini. Kita akan memulai ibadah kita, persekutuan kita dengan mengangkat sebuah pujian. Kita mau besarkan namanya, kita mau mengagungkan karyanya karena dialah yang layak untuk menerima puji-pujian dan penyembahan kita. Besar dan ajaiblah karyamu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, benarlah jalanmu, Raja segala rangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita berdoa. Bapa, kami naikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, dan kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Mari Tuhan, Engkau hadir dalam persekutuan kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau melawat kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Dan kami percaya di saat kami memuji Tuhan, maka Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mohon pimpinan-Mu dalam persekutuan ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mazmur 145 ayat 1-3. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan aku hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji dan kebesarannya tidak terduga.
kita akan angkat puji-pujian bagi Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau katakan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Pujian ini akan menghantar kita untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom Ibu-Ibu. Hari ini kita akan persekutuan bersama di dalam kelompok-kelompok kecil, dan sebelumnya kita merenungkan firman Tuhan dengan tema perbuatan. Mari kita berdoa meminta pertolongan Allah Roh Kudus supaya kita boleh mengerti firman-Nya. Allah Bapa kami di surga, kami berterima kasih Engkau Bapa yang baik, yang selalu berkenan menuntun perjalanan kehidupan kami.
Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa kiranya pada saat ini Engkau berkenan menyatakan kehendak-Mu kepada kami, khususnya mengenai bagaimana iman kami boleh berjalan sejajar dengan perbuatan kami. Kiranya Allah Roh Kudus boleh menerjemahkan firman Tuhan ke dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh lebih mengerti dan lebih melakukannya di dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami memohonkannya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari Ibu-Ibu sekalian kita membuka Alkitab dari Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26. Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Jikalau sudah menemukan, saya akan membacakannya untuk kita semua. Apakah gunanya saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapak kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu? Dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembuhkan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, khususnya yang melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu sekalian, selama masa pandemi ini kita akrab dengan yang namanya pengiriman makanan, Gojek, GoFood. Sepertinya kita semua tuh mendapatkan pertolongan jasa dari ini. Nah, ibu-ibu sekalian, ini adalah contoh perbuatan iman yang kita lakukan. Perbuatan iman yang kita lakukan itu artinya pada waktu kita merasa perlu beli makanan, pertama kita lihat iklannya, kita lihat keterangannya, websitenya. Ya misalnya kita perlu roti, kita lihat dan kita percaya bahwa rotinya itu pasti bahannya sehat. Dan kita percaya bahwa isinya, pengolahannya itu sudah benar. Sehingga kita lihat, kita percaya, kemudian kita pesan. Kita belum terima barangnya, belum lihat barangnya, kita bayar. Kita pesan, kita bayar. Kemudian kita juga memesan pengiriman. Kadang-kadang ada yang gratis ongkir, ada yang kita bayar. Setelah kita bayar, kemudian kita tunggu. Lalu ketika ada bel di rumah kita, ting tung, ting tung. Nah itu kiriman kita datang. Lalu kita buka pintu, kita terima barang itu, makanan itu, roti itu. Nah kita terima, mungkin ada banyak di antara kita waktu kita terima kita semprot-semprot desinfektan ya.
Setelah kita terima, lalu kita buka, kita makan makanan atau roti itu. Dengan iman. Dengan iman karena kan kita tidak tahu proses pembuatan roti itu. Kita juga tidak tahu jelas ketika selama dari toko sampai ke rumah kita, di bawah itu apa yang terjadi dengan makanan itu kita juga tidak tahu. Memang jarang terjadi, tetapi bisa saja kan bahwa makanan itu selama proses pengiriman, ada yang ditukar, ada yang dikurangi, ada yang diicipi ya. Nah ibu-ibu sekalian, itu adalah contoh perbuatan iman. Yaitu bahwa kita percaya, bahkan kita membayar harga, lalu kita menerima, bahkan kita makan. Tanpa satu kejelasan proses dengan mata dan kepala kita. Itulah yang namanya perbuatan berdasarkan iman. Yang mana yang lebih dulu? Yang lebih dulu adalah iman. Iman percaya kepada penjualnya, iman bahwa pembayaran ini benar pasti diterima. Iman bahwa ini adalah sehat untuk dimakan, kita makan. Iman yang memimpin kepada perbuatan. Perbuatan makan di ujung itu menyempurnakan iman kita sejak awal ketika kita percaya kepada penjual roti atau makanan tersebut. Jadi iman mendahului perbuatan dan perbuatan menyempurnakan iman. Nah ibu-ibu sekalian, istilah iman itu istilah agama. Jadi kalau iman itu berlaku dalam hal sehari-hari, dalam makanan, minuman, pengiriman, maka justru sangat jelas perlu berarti di dalam hal iman dan kerohanian kita. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Itulah yang dibahas oleh Yakobus di dalam perikop yang kita baca ini. Karena Yakobus pada waktu mendapati penerima surat ini adalah jemaat-jemaat di gereja-gereja yang sedang menderita. Ketika mereka di dalam penderitaan, penganiayaan, sangat perlu mereka itu saling menolong, saling bergandengan tangan. Kalau di dalam masa penganiayaan, masa sulit, kemudian orang itu masing-masing menarik diri, hanya memikirkan keamanan diri sendiri, maka disitulah terjadi penderitaan yang lebih jauh, yaitu penderitaan yang dirasakan dilalui sendiri-sendiri. Penderitaan itu jauh lebih berat jika kita merasa sendiri mengalaminya. Sehingga Yakobus memberitahu, meskipun engkau di dalam penderitaan, disitulah saatnya untuk mewujudkan imanmu di dalam perbuatan. Ketika engkau di dalam aniaya penderitaan karena imanmu, disitulah justru kesempatan menunjukkan bahwa kita beriman kepada Allah yang Maha Kasih, Allah yang memberikan kekuatan, cukup untuk membuat kita bisa menolong, memperhatikan orang lain. Jadi justru di dalam penderitaan sangat perlu bergandengan tangan. Oleh karena itulah Yakobus memberikan pengajarannya kepada jemaat pada waktu itu yang juga sangat relevan kepada kita di dalam zaman yang sulit seperti ini. Nah Yakobus itu mungkin di dalam dia agak kecewa, agak jengkel ya. Di situ dia memberikan satu kalimat retorika, pertanyaan retorika yang jawabannya sebenarnya sudah sangat jelas. Di sini pertanyaan yang pertama, apa gunanya iman tanpa perbuatan? Apa gunanya? Jawabannya jelas tidak ada gunanya. Retorika yang kedua adalah, dapatkah iman itu menyelamatkan kalau tanpa perbuatan? Dapatkah? Itu juga pertanyaan retorika yang jawabannya jelas tidak. Apakah gunanya? Enggak ada gunanya. Apakah menyelamatkan? Tidak menyelamatkan. Jadi dimulai dengan satu konsekuensi yang logis, satu pertanyaan yang ya kamu mestinya tahu jawabannya. Nah kemudian untuk meringankan himbauannya ini dia memakai 3 ilustrasi. Ilustrasi yang pertama dengan ilustrasi yang sehari-hari. Dia memakai ilustrasi kalau misalnya saja ada orang yang cuma salam doang. Ya, atau zaman sekarang omong doang. Kalau zaman dulu singkatannya NATO, no action talk only. Yakobus mengatakan coba bayangkan kalau misalnya ada orang di sekitar kita tidak punya pakaian, tidak punya makanan, lalu kita cuma kirim salam.
Ya, selamat jalan, semoga kamu hangat, semoga kamu kenyang, silakan jalan, selamat jalan. Apa gunanya? Kalau engkau kasih salam tanpa pemberian, gak ada gunanya. Itu ilustrasi yang pertama. Kalau cuma salam, cuma doa saja, tidak ada gunanya. Harus ada pemberian. Kemudian ilustrasi yang kedua dia pakai adalah Abraham. Abraham adalah bapak orang beriman. Nah, di sini firman Tuhan mengatakan itu contohnya Abraham. Abraham itu dibenarkan, imannya itu menjadi sempurna. Allah itu berkenan, sangat berkenan memuji dia sebagai sahabatnya. Ketika dia mempersembahkan Ishak sebagai persembahan di atas mezbah. Lalu kemudian dia mengutip dari Kejadian pasal 15 ayat 6. Dikatakan bahwa Abraham itu menunjukkan bahwa iman itu bekerja sama dengan perbuatan. Dia mengutip di situ, dengan demikian genaplah Nats yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ibu-ibu sekalian, Kejadian 15 ayat 6 yang dikutip di sini. Ketika Allah memperhitungkan hal itu, iman Abraham sebagai kebenaran. Ketika itu diucapkan, Abraham belum punya anak sendiri. Jadi ketika Kejadian 15 itu, Ismail belum lahir, Ishak belum lahir. Jadi ketika Allah berjanji kamu akan punya keturunan banyak, belum punya anak, Abraham itu sudah percaya. Jadi ketika Tuhan pertama berjanji dia sudah percaya. Kemudian setelah itu Ismail lahir, lalu dia mengatakan ini keturunanku yang mewarisi, bukan. Sehingga kemudian Ishak itu lahir. Setelah Ishak lahir barulah ada peristiwa Tuhan minta dia mempersembahkan Ishak sebagai korban. Ketika dia mempersembahkan Ishak itu, baru di sini juga dikatakan kedua kalinya Allah berkenan, Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Jadi Abraham sebagai bapak beriman pun sangat jelas bahwa iman itu nomor satu dan iman itu yang diperhitungkan oleh Tuhan bahkan sebelum perbuatannya. Abraham itu percaya kepada Tuhan sebelum dia punya anak. Dia percaya janji Tuhan akan keturunannya yang begitu besar. Abraham itu percaya akan tanah perjanjian pada waktu dia baru mau disuruh pergi dari tempat tanah kampung halamannya. Jadi bapak orang beriman pun itu iman nomor satu yang menghasilkan perbuatan. Jadi bukan dibalik, bukan ketika Ishak dipersembahkan baru di situ Tuhan memperhitungkan atau menganggap Abraham itu beriman. Bukan. Ya. Jadi bukan urutannya bukan perbuatan dulu, tetapi iman yang menuntun kepada perbuatan. Bukan perbuatan dulu lalu menunjukkan itu kemudian dia menjadi orang beriman. Jadi ibu-ibu sekalian, ini yang penting kita alami, kita pahami karena banyak orang yang kemudian memakai kitab Yakobus itu menjadi satu bahan untuk dilawankan, dipertandingkan dengan prinsip keselamatan oleh iman yang sering disampaikan oleh Paulus. Yakobus dengan Paulus tidak berbeda. Hanya Yakobus sekarang sedang menekankan betapa pentingnya kalau kamu beriman ada buktinya jelas, yaitu di dalam perbuatanmu. Kemudian contoh berikutnya adalah Rahab. Rahab jelas bukan orang Israel. Bahkan di sini jelas ditulis, ya nggak pakai sungkan. Rahab pelacur itu. Jadi dia jelas secara umum pun, bukan dari kalangan umat Tuhan, secara masyarakat umum pun dia itu adalah pelacur. Tetapi dia dibenarkan oleh Tuhan pada waktu dia percaya kepada utusan mata-mata dari Israel yang pergi ke negara. Dia percaya orang-orang ini orang benar.
Dan percayanya Rahab itu dibuktikan dengan dia menerima orang-orang itu dan menolong mereka sembunyi dan meloloskan. Karena pada waktu itu orang-orang mata-mata dari Israel itu mau ditangkap. Jadi sekalipun dia orang berdosa, tetapi ketika dia percaya kepada para utusan itu, dia menolong dengan satu perbuatan yang ada risiko yang sangat besar. Di situ dikatakan dia dibenarkan oleh imannya. Jadi ini ilustrasi yang ketiga. Abraham, bapak orang percaya, bapak orang beriman itu yang sangat tinggi, kedudukannya dibenarkan oleh iman. Dan contoh berikutnya Rahab yang secara status sosial jauh lebih rendah daripada Abraham. Tetapi baik Abraham orang beriman maupun Rahab orang berdosa itu, keduanya dibenarkan karena iman. Jadi ibu-ibu sekalian, prinsipnya adalah iman percaya itu menuntun kepada perbuatan sehingga sempurna. Iman percaya menuntun kepada perbuatan, bukan iman minus perbuatan, bukan iman plus perbuatan, tapi tanda panah. Kalau kita beriman maka tanda panah akan menghasilkan perbuatan dan itu menjadikan iman itu sempurna. Kita dibenarkan oleh iman yang nampak dalam perbuatan kita. Bukan iman yang mati, yang kosong, tidak ada kenyataannya. Kita dibenarkan oleh iman, hanya oleh iman, itu reformasi. Tapi iman sejati pasti menghasilkan perbuatan. Seperti ilustrasi yang di depan tadi. Kalau kita beriman bahwa roti itu sehat, benar, tidak beracun dan enak, kita pesan, ada satu perbuatan. Lalu langkah berikutnya yang lebih berani kita bayar, belum terima barangnya kita bayar. Lalu langkah perbuatan berdasarkan iman kita menerima makanan itu dan kita makan dengan satu risiko yang sangat besar kalau ternyata rotinya itu misalnya beracun. Jadi iman adalah di depan menuntun kepada perbuatan. Perbuatan demi perbuatan sampai sempurna. Ya tadi misalnya bayar, terima dan makan. Maka makan itu merupakan perbuatan yang paling sempurna. Menyempurnakan iman ketika kita percaya dan kita pesan dan kita bayar. Jadi kalau ilustrasi yang sehari-hari, misalnya kita ke dokter, kita percaya dokter itu memang dokter beneran, bukan dokter gadungan. Kita tidak bertanya ijazahnya mana, kuliahnya di mana, kita datang. Kita percaya, datang tanya kepada dia, saya sakit apa, obatnya apa. Setelah itu dia menulis resep. Iman itu artinya ketika kita terima resep, kita pergi ke apotek, lalu kita bayar obatnya, di rumah kita minum obat itu. Itu adalah perbuatan yang menyempurnakan iman percaya kepada dokter itu. Kalau kita setengah-setengah perginya ke dokter percaya tapi setelah kita lihat dokternya kok kayaknya meragukan, misalnya kok masih muda misalnya. Ataupun kita ya terpaksa di situ kita sudah bayar tetapi resepnya kita tidak tebus, kita tidak beli obatnya. Atau menurut survei banyak orang yang terima resep, beli obat tetapi tidak diminum dengan sesuai dengan aturan. Menjadikan mereka tidak sembuh. Itu banyak yang terjadi. Kalau kita imannya setengah-setengah, pergi ke dokter, nggak percaya resepnya ataupun beri obatnya nggak minum, maka tidak ada kesembuhan. Jadi iman itu diperbuktikan dengan perbuatan hingga tuntas, hingga sempurna. Contoh yang lebih ringan ya seperti tulisan di situ, nah, sudah bikin kopi kok tapi tetap ngantuk. Oh ternyata belum diminum. Jadi ada di depan mata mampu membuat kita lebih berjaga nggak ngantuk. Tapi kalau nggak diminum ya nggak ada gunanya. Nggak salah kopinya. Tapi kita yang tidak berbuat tuntas. Jadi ibu-ibu sekalian demikian juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman itu
seharusnya, sewajarnya, normalnya menghasilkan perbuatan. Sama seperti benih. Benih itu kalau nggak disimpan saja, ditanam, memang kelihatan mati, kelihatannya nggak ada efek apa-apa. Tapi kalau sudah ditanam, dirawat, akan bertumbuh menjadi tumbuh-tumbuhan. Iman menghasilkan perbuatan. Bukan iman plus perbuatan, bukan. Iman itu cukup, karena iman itu yang menentukan. Bukan plus perbuatan. Karena kalau plus perbuatan, perbuatan itu diperhitungkan, maka hal itu menjadi suatu tanda tanya. Jangan-jangan perbuatan kita tidak cukup untuk menambahkan iman kita ini. Kita percaya sesuai dengan Alkitab bahwa kita diselamatkan oleh iman, bukan plus perbuatan, tetapi iman yang menghasilkan perbuatan. Yakobus memakai satu ilustrasi yang tidak enak didengar tetapi benar ketika dia mengatakan, kamu percaya ada Allah. Dikatakan itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya hal itu. Jadi musuh kita, mereka itu percaya ada Allah. Kalau enggak percaya, enggak mungkin dia menghalang-halangi pekerjaan Allah. Seperti ketika Yesus beberapa kali bertemu dengan orang yang kerasukan, setan-setan itu percaya Yesus. Percaya siapakah Yesus, tetapi mereka tidak taat di dalam kehidupannya. Jadi setan itu punya iman, percaya kepada Allah itu yang ada, tetapi mereka tidak punya iman percaya yang membawa kepada pertobatan. Mereka tidak pernah bertobat, mereka percaya Allah itu ada, tetapi mereka menjadikan Allah itu musuhnya. Jadi Yakobus mengatakan, kalau kamu cuma percaya itu ada, Allah itu maha kuasa, tetapi kamu tidak taat mengerjakan perintah kehendak Tuhan, maka sama saja kamu dengan musuh kita. Apa gunanya? Sehingga di situ ditutup juga dengan ilustrasi yang juga sangat menakutkan sebenarnya. Dikatakan, sebab seperti tubuh ada tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalimat terakhir ini memakai ilustrasi mayat, tubuh tanpa roh mati. Maka iman tanpa perbuatan itu juga adalah mati. Jadi kalau kita beriman tetapi tidak kelihatan perbuatan yang nyata dalam hidup kita, maka iman kita itu mati. Dan mati itu menimbulkan bau yang tidak enak. Makanya banyak orang Kristen yang hidupnya tidak enak, baunya tidak enak. Munafik lah dan seterusnya, tidak jadi, baunya enggak enak sehingga orang enggak suka. Kalau bertemu dengan orang Kristen yang imannya mati, karena mati pasti bau. Jadi ibu-ibu sekalian, betapa pentingnya iman yang menghasilkan perbuatan. Prinsip yang secara umum ya, murid Tuhan yang taat itu nampak di dalam hal perbuatan, yaitu satu, berdoa dan membaca firman. Ya, berdoa dan membaca firman itu adalah wujud iman. Lalu lebih dari itu bersaksi dan bersekutu. Nah, bersekutu inilah komisi wanita. Jadi orang yang beriman gak mungkin solo sendirian di rumah cuma dia dengan Tuhan. Harus bersekutu. Karena itu kelompok kecil itu sangat bagus, sangat alkitabiah. Persekutuan komisi wanita sangat alkitabiah. Nah, berikutnya ini bersaksi. Nah, bersaksi ini yang mungkin banyak di antara kita, saudara dan saya mungkin masih bergumul. Antara iman percaya kepada Tuhan itu maha kuasa, maha baik. Tetapi pada waktu kita diminta Tuhan untuk bersaksi, cerita kepada orang lain, kita jadi takut, jadi ragu-ragu, sungkan dan lain sebagainya. Nah, mungkin dalam poin ini ya, kita perlu betul-betul lebih menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Di dalam perenungan nanti kita bisa sama-sama kita memikirkan contohnya seperti ini. Kalau di sekitar kita ada orang yang sedang susah, nggak usah nyari-nyari, tapi kita dengar, kita tahu jelas. Bisakah kita mengatakan bahwa kita punya iman yang sejati?
tapi kita tidak pernah menolong. Masa pandemi ini sudah 1 tahun, pasti ada orang, teman, keluarga yang kita tahu sedang susah. Selama 1 tahun ini, berapa kali pernahkah kita berbuat baik menolong mereka, tidak salam doang. Nah kalau kita tidak pernah menolong mereka, bolehkah, bisakah kita, tegakah kita mengatakan bahwa saya ini orang yang beriman sejati? Lalu perenungan yang kedua, kita boleh yakin kalau kita selamat, kalau iman kita sudah menghasilkan perbuatan baik. Ya, percaya kepada Tuhan, 1 kali percaya pasti selamat. Tapi bagaimana kita yakin kita sudah selamat? Cara memeriksanya, kita lihat diri kita, saya ini sudah semakin baik atau tidak. Berapa tahun, berapa puluh tahun saya kenal Tuhan, bertobat jadi anggota kelompok kecil, apakah saya ini makin baik? Apakah saya lebih murah hati atau tambah pelit atau tetap pelit? Tetap egois atau makin egois? Nah, kalau kita beriman sejati sudah diselamatkan, pasti ada perubahan yang dulunya pelit menjadi kurang pelit, lama-lama jadi murah hati. Yang dulunya egois cuma mikirin diri sendiri terus, pelan-pelan minimalnya mulai memikirkan keluarga, saudara kandung, anggota kelompok kecil, memikirkan komisi wanita, memikirkan KW dan seterusnya. Jadi ibu-ibu sekalian, mari kita di dalam kelompok kita masing-masing kita mengingat. Perbuatan baik praktisnya apa? 1, kalau kita percaya Yesus adalah juru selamat dunia, perbuatan baik yang pertama adalah kita berdoa, menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita pribadi. Pak, istilahnya jangan cuma pacaran, jangan cuma menggemari Tuhan Yesus, jangan cuma fans. Tapi baptis, menerima Yesus seperti orang dalam tanda kutip menikah, statusnya itu sudah resmi. Karena hanya orang yang sudah menikah yang akan mendapatkan hak waris, bukan cuma sekedar pacaran atau penggemar. Perlu langkah kita berdoa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Langkah yang kedua, ada usaha yang jelas untuk bertumbuh dan bersaksi. Itu adalah perbuatan baik. Berusaha bertumbuh, baca Alkitab, berdoa, bersekutu, dan bersaksi. Sebagai proyek ketaatan selama bulan ini, bulan Juni ya, Mei Juni, 1, memberikan persembahan untuk rumah Tuhan, yaitu perpuluhan. Ini adalah wujud iman. Bahwa yang kita punya adalah berkat Tuhan, sehingga 1/10 perlu dikembalikan untuk rumah Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan. Lalu proyek ketaatan pilihan yang kedua, yaitu sumbangan sosial. Gereja kita sangat baik, sinode kita sangat baik, selalu mengumpulkan persembahan bantuan kepada tempat-tempat kepada orang-orang yang menderita. Ya, gereja kita, sinode kita sangat baik, punya banyak proyek sosial. Dan yang sekarang sedang kita lakukan adalah bantuan gelombang yang kedua untuk saudara-saudara kita di NTT yang mengalami badai seroja. Ada himbauan untuk gelombang kedua, mereka memerlukan selimut, ya, lalu alas kaki, boleh baru, boleh bekas, dan yang ketiga pakaian dalam. Sinode kita gelombang 1 sudah kirim 1 truk pakaian bekas, jadi sekarang jangan pakaian bekas lagi. Mereka memerlukan selimut, alas kaki, dan yang ketiga pakaian dalam yang baru ya. Jadi nggak usah nyari-nyari tetapi dibukakan di depan mata kita. Lah kalau ada gini kita kalau cuma salam doang, berdoa doang, itu bisa menimbulkan tanda tanya kesejatian iman kita. Dan yang terakhir ada proyek kita bersama yaitu kesaksian firman. Kalau kita beriman firman Tuhan pasti bagus, pasti manjur, pasti berguna, menghibur. Kalau kita beriman itu, mari kita wujudkan, kita sharing kepada orang lain. Siman itu gampang sekali, hanya lewat pegangan handphone kita, hanya tinggal ketik, sharing, kirim kepada 1 orang, 1 minggu, 1 ayat. Sebenarnya gampang, tapi berpulang kembali kepada iman kita. Apakah kita beriman bahwa firman Tuhan ini bagus? Bahwa Tuhan akan memakai ini? Sehingga seharusnya itu mengurangi
sungkannya kita, takutnya kita, selama kita membagikannya dengan sopan santun kepada orang-orang yang kita kenal. Untuk menegaskan semangat kita untuk proyek yang terakhir, saya mengajak kita sebagai penutupan membaca bersama firman Tuhan mengenai kuasa firman yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, mari kita baca bersama-sama, ibu-ibu di rumah masing-masing kita baca bersama dengan saya akan baca secara perlahan-lahan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Jangan sungkan, jangan ragu. Saudara akan memberkati orang lain pada waktu kita mewujudkan iman kita dengan perbuatan sharing, membagikan firman Tuhan kepada orang lain. Kiranya Tuhan yang menolong kita untuk semakin sempurna di dalam berbuat, menunjukkan dalam perbuatan. Sehingga iman kita itu menjadi iman yang sejati. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih oleh karena Engkau mengingatkan Tuhan betapa pentingnya kami mewujudkan iman kami di dalam perbuatan. Tuhan ampuni kami sering melupakan atau kadang-kadang ada gap yang begitu besar antara iman dan perbuatan kami. Kiranya Allah Roh Kudus yang hari ini berbicara kepada kami, menolong kami untuk melakukan mulai dari proyek ketaatan dalam hidup kami, mulai dengan sharing siman, mulai dengan memberikan sumbangan sosial dan memberikan dukungan kepada pekerjaan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap kelompok kecil yang akan diskusi, Tuhan berikan sukacita, kasih, keterbukaan untuk berbagi bersama, sehingga ada satu pertumbuhan bersama yang signifikan di dalam komisi wanita ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam persembahan. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita kepadanya. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening yang ada di layar Anda. Kita angkat pujian, kunaikan syukurku untuk mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini. Kunaikan syukurku kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Syukurku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu
Terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu ya Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan Tuhan Yesus yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur kami bisa memberikan persembahan bagi Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau memberkati persembahan yang kami berikan ini ya Tuhan Yesus untuk memperlebar kerajaan-Mu ya Tuhan. Pakai Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus yang melayani Engkau Tuhan di dalam mengelola persembahan ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau pakai Tuhan dan Engkau berkati. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat siang Ibu-Ibu KW Puri, gimana kabarnya setelah libur 2 kali tidak bertemu di dalam persekutuan Komisi Wanita. Kita bersyukur kalau Tuhan terus memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, dan juga kesempatan untuk hidup, untuk berkarya bagi Tuhan. Saya berharap ibu-ibu KW Puri semua bersukacita, semangat menjalankan tugas yang diberikan Tuhan kepada kita dalam kehidupan keseharian kita. Baik sebagai mama, sebagai mertua, sebagai istri, sebagai anak, bahkan sebagai saudara di dalam keluarga besar kita. Biarlah kehidupan kita boleh terus memancarkan cinta kasih Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Meifang yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi bahan untuk diskusi kita di dalam kelompok kecil nanti. Biarlah Tuhan juga terus yang memberkati Ibu di dalam keluarga, di dalam pelayanan, dan dalam kehidupan keseharian Ibu. Terima kasih juga untuk kakak 12, untuk kakak Yunita, untuk Femi, untuk Lingling, Tintin, dan juga Sintiaho yang membantu kita untuk memuji nama Tuhan dengan baik. Tuhan memberkati kalian dan Tuhan terus memperlengkapi kalian di dalam pelayanan dan juga di dalam kehidupan keseharian. Ibu-ibu, ada satu warta yang ingin saya sampaikan, yaitu dalam rangka meringankan beban saudara-saudara seiman kita di NTT pasca musibah badai Seroja. Saya mengingatkan kembali bahwa pengumpulan bantuan deadline-nya tanggal 29 Mei hari Sabtu ini. Jadi bagi ibu-ibu yang mungkin selama ini sibuk belum mempersiapkan, masih ada beberapa hari untuk mempersiapkannya. Dan saya menitik beratkan bahwa bantuan yang disampaikan saat ini bukan berupa baju layak pakai, baju bekas layak pakai, tetapi berupa selimut, alas kaki, berupa sandal atau sepatu layak pakai, dan pakaian dalam baru. Biarlah ibu-ibu boleh mempersiapkannya, dan pada saat ibu-ibu menyerahkannya ke gereja, ke TU, tolong dituliskan KW GKY Puri untuk NTT. Biarlah ini mempermudah pengurus untuk mengkelompokkan. Jadi ada yang mempersembahkan selimut, tolong ditulis selimut. Jadi tidak diacak-acak lagi dan tidak dibongkar-bongkar lagi bingkisan yang sudah dirapikan. Yang berikutnya adalah persekutuan komisi Kamis depan tanggal 3 tetap secara online jam 10 pagi dengan tema Karuniaku dan Karuniamu disampaikan oleh Ibu Suherni Santoso. Biarlah kita juga terus boleh sama-sama belajar melalui persekutuan komisi wanita, boleh menggali dan mengembangkan karunia yang Tuhan berikan kepada kita dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekian warta dari saya, mari kita masuk di dalam doa, kita berdoa untuk persekutuan Kamis depan, biarlah Tuhan terus berkarya melalui komisi wanita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam surga, Tuhan kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk KW yang Tuhan berikan kepada kami, yang melaluinya kami bersama-sama boleh bertumbuh mengarah kepada Tuhan, bersama-sama bertumbuh menjadi berkat bagi banyak orang, sebagaimana Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan, saat ini kami berdoa setiap kami ibu-ibu KW GKY Puri, Tuhan berikan kepada kami untuk menciptakan suatu atmosfer yang baik di dalam keluarga kami,
memancarkan damai sejahtera dan kasih Tuhan di dalam keluarga kami, sehingga kami boleh menjadi teladan, bahkan anak-anak kami, suami kami boleh melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupan yang kami pancarkan sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan berikan kepada kami ibu-ibu kesehatan, sukacita, bahkan semangat di dalam kami mengerjakan tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Kadangkala kami letih, kadangkala kami jenuh, tapi kami minta Tuhan, pemeliharaan Tuhan boleh terus menguatkan dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk persekutuan Komisi Wanita Kamis depan. Kami serahkan Ibu Suherni untuk tema yang akan disampaikan. Biarlah kami boleh sama-sama belajar akan firman Tuhan dan kami boleh belajar, mengenal, mengetahui, mengembangkan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami juga saat ini berdoa untuk kakak setelah persekutuan ini. Tuhan tolong setiap kami, biarlah kami boleh ambil bagian di dalam diskusi yang ada. Tetapi bukan hanya diskusi, tetapi kami boleh melakukan apa yang sudah kami diskusikan di dalam perbuatan tingkah laku kami. Tuhan tolong setiap fasilitator, biarlah boleh memfasilitasi kami, mengarahkan kami dalam kelompok diskusi yang ada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan kepada setiap kami ibu-ibu dan juga kepada KW GKY Puri Indah. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu sekian persekutuan Komisi Wanita, selamat berkakah, dan juga setelah ini ibu-ibu boleh bertegur sapa di dalam tes saburi. Tuhan Yesus memberkati.
Yesus